Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mathsmath. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Sebelum kita masuk ke soalnya, kita bahas dulu sedikit tentang materinya. Yang pertama, kita perlu tahu tentang pengertian barisan aritmetika. Barisan aritmetika ini adalah barisan yang setiap nilai sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Selisih atau beda dari nilai suku-suku yang berdekatan tersebut selalu sama, yaitu B. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Nilai suku Kn dari suatu barisan aritmetika dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. UN atau nilai suku Kn sama dengan suku pertama atau A ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan beda atau B. Nah, dalam soal biasanya barisan itu ditandai dengan adanya koma, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan barisan. Bagaimana dengan deret? Deret aritmetika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmetika. Nah, jadi biasanya ditandai dengan tanda tambah. Jadi gini, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Itu namanya deret aritmetika. Nah, begitu ya teman-teman cara membedakannya. Jadi penjumlahan dari barisan disebut dengan deret. Kemudian penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku Kn suatu barisan aritmetika dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sn berarti penjumlahan sampai suku Kn itu sama dengan N per 2 dikali dengan suku pertama ditambah dengan suku Kn. Oke ya, untuk teorinya sampai di sini dulu aja. Oh ya, sebentar. Sn ini juga dapat diubah dalam bentuk lain dengan mensubstitusikan nilai UN-nya ke dalam rumus yang ini. Berarti N per 2 dikali dengan A ditambah UN. UN itu kan sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Jadi sama dengan apa jadinya teman-teman? N per 2 dikali dengan 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, seperti itu. Oke ya, kita lanjut ke soalnya. Soal yang pertama, ini dimulai dengan soal yang gampang dulu. Tentukan suku ke-20 dari barisan 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman. Jadi kalau barisan itu dipisahkan oleh koma-koma seperti ini. Kalau deret, dia dipisahkan dengan penjumlahan 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Oke, dari sini diketahui bahwa suku pertamanya kita misalkan dengan A itu sama dengan 2. Kemudian bedanya berarti 6 kurang 2, 10 kurang 6, ini 4 ya bedanya masing-masing. Jadi dari sini A-nya sama dengan 2, kemudian B sama dengan 4. Pertanyaannya adalah tentukan suku ke-20. Berarti yang ditanya adalah U20. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi. A ditambah dengan N kurang 1 kali B. Suku pertamanya itu sama dengan 2 ditambah dengan N. N-nya sekarang adalah 20 ya kalau dari soal. 20 dikurang 1 dikali dengan beda. Bedanya sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 19 dikali dengan 4. Maka hasil akhirnya sama dengan 78. Nah, begitu teman-teman. Saya pikir tidak ada masalah untuk soal yang ini. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi jawaban yang ini yang D ya. Suatu deret aritmetika memiliki suatu suku ke-5 yang sama dengan 42 dan suku ke-8 yang sama dengan 15. Jumlah 12 suku pertama deret tersebut adalah. Jadi dari sini yang diketahui itu adalah U5. U5-nya sama dengan 42. Selain itu, yang diketahui lainnya adalah U8. Itu sama dengan 15. Oke. Kita lanjut. U5
Ini kan sama juga dengan rumus yang tadi kita pakai lagi. Berarti A ditambah dengan N-nya sama dengan 5 kan. Jadi 5 dikurang 1 dikali dengan B. Ini juga seperti itu, berarti U8 sama dengan A ditambah 8 kurang 1 dikali dengan bedanya. Kemudian pertanyaannya adalah jumlah 12 suku pertama. Berarti yang ditanya itu adalah S12 sama dengan berapa? Nah, untuk mencari jumlah suku ke-12, kita harus tahu dulu berapa nilai A dan berapa nilai B-nya. Nah, dari sini kita peroleh dua persamaan ini. Kita sederhanakan dulu persamaannya ya. Karena diketahui U5-nya sama dengan 42, kita substitusikan nilai U5-nya yang 42 ya. Ini 42. Bentar ya, teman-teman. 42 sama dengan A ditambah dengan 5 kurang 1, 4. Berarti ini jadinya 4B. Kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian berikutnya U8 sama dengan 15 sama dengan A ditambah 7B. Ini saya misalkan dengan persamaan yang kedua. Nah, dari sini kita bisa substitusi dua persamaan ini. Eliminasi ya. Substitusi juga boleh sih. Saya maunya eliminasi aja. 1 dan 2. Sehingga diperoleh A tambah 4B sama dengan 42. Kemudian A ditambah 7B sama dengan 15. Nah, kita eliminasi yang A-nya saja. Jadi A-nya sama dengan 0, kemudian 4 dikurang 7 sama dengan negatif 3B. Setelah itu 42 dikurang 15 sama dengan 27. Sehingga B-nya sama dengan 27 bagi negatif 3 sama dengan negatif 9. Nah, sekarang kita sudah dapat nih B-nya sama dengan negatif 9. Nah, substitusi nilai B-nya. Substitusi B sama dengan negatif 9 ke salah satu persamaan yang tadi. Saya misalkan substitusi ke persamaan yang pertama aja. Ke 1. Berarti ini akan menjadi A ditambah 4 dikali negatif 9 sama dengan 42. A sama dengan 42 ditambah 36. Jadi A-nya sama dengan 78. Nah, A-nya sudah diperoleh, kemudian B-nya juga sudah ada. Berikutnya kita bisa mencari berapa SN-nya ya. Oh iya. Sekarang N-nya adalah 12. Jadi S12 sama dengan, kita pakai rumus yang tadi. Rumus awalnya adalah N per 2 dikali dengan A tambah UN. Nah, kita substitusikan aja atau kita ubah aja UN-nya menjadi A tambah N dikurang 1 kali B. Sehingga rumusnya menjadi N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali dengan B. N-nya sama dengan 12, kemudian kita bagi 2. A-nya adalah suku pertamanya ya. Jadi A-nya dari yang kita cari tadi sama dengan 78. 2 kali 78 ditambah N kurang 1. 12 kurang 1 jadinya 11. Kemudian dikali dengan B. B-nya negatif 9. Sehingga jadinya adalah 6 dikali dengan 156 dikurang 99 atau sama dengan 6 kali 57 sama dengan 342. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita masuk ke soal yang ketiga. Diketahui A ditambah A tambah 1 ditambah A tambah 2 ditambah sampai seterusnya ditambah 50 sama dengan 1139. Jika A adalah bilangan bulat positif, maka A sama dengan berapa? Jadi ini diketahui adalah suatu deret aritmetika ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah berapa nilai A-nya.
Untuk mencari nilai A-nya, kita perlu tahu dulu N-nya berapa. Kemudian setelah dapat N, ini kan Sn-nya sudah diketahui ya, kita pakai rumus Sn nanti ya, sehingga diperoleh nilai A. Ayo kita coba bersama-sama. Dari sini kita sudah punya UN-nya ya. Kita buat dulu rumusnya, A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Nah, UN dari persamaan ini, coba lihat yang mana? Ya, benar sekali ya. Jadi UN-nya adalah suku ke N-nya yaitu 50. Ini UN-nya. Jadi kita substitusi ke sini 50, kemudian suku pertamanya A ditambah dengan N kurang 1 dikali dengan beda. Bedanya berapa kira-kira teman-teman? Nah, A tambah 1 dikurang dengan A. Jadi sama dengan 1 ya. Sehingga dari sini kita peroleh 50 sama dengan A tambah N kurang 1, atau N sama dengan 51 dikurang A. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan rumus suku ke N. Jadi Sn sama dengan N per 2. Kita pakai rumus yang saya tampilkan di awal tadi, A tambah UN, karena sekarang UN-nya sudah diketahui ya. Sn-nya juga sudah diketahui, ini di soal. Ini adalah Sn, jadi 1139 sama dengan N per 2 A ditambah UN-nya 50. Oh iya teman-teman, N-nya juga sudah kita peroleh tadi ya, kita ganti aja langsung. Ini N-nya 51 dikurang A, oke. Sebentar. 51 dikurang A. Sehingga dari sini kita bisa kali duanya, kali silang 2278 sama dengan 51 dikurang A dikali dengan A ditambah 50. Kita lanjutkan ke sebelah kanan. Ini menjadi 2278 sama dengan 51A ditambah 2250, kemudian dikurang A kuadrat dikurang 50A. Atau ini bisa juga kita buat 2278 sama dengan jadi negatif A kuadrat di sini ya, ditambah A tambah 2250. Kita sederhanakan, ini akan menjadi A kuadrat dikurang A dikurang 272 sama dengan 0. Ini kita pindah ruaskan ya, sehingga jadi lebih sederhana. Oke teman-teman, ini bisa difaktorkan. Hasil faktornya adalah A tambah 16 dikali dengan A kurang 17 sama dengan 0. Nah, maka A sama dengan negatif 16 dan A sama dengan 17. Karena di sini sudah dinyatakan bahwa A adalah bilangan bulat positif, maka yang memenuhi adalah A sama dengan 17. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita masuk ke soal berikutnya. Seorang pedagang pada tahun pertama menjual kerajinan tangan 5.000 unit. Pada tahun berikutnya penjualan turun sehingga penjualannya turun secara tetap sebesar 80 unit per tahun. Pada tahun berapa pedagang dapat menjual 3.000 unit kerajinan tangan? Nah, dari sini kita buat dulu apa yang diketahui ya. Seorang pedagang pada tahun pertama. Nah, ini kuncinya tahun pertama, yaitu 5.000 unit. Jadi kalau tahun pertama itu berarti suku pertamanya ya teman-teman, A sama dengan 5.000. Kemudian pada tahun berikutnya penjualan turun secara tetap. Penjualan turun secara tetap sebesar 80 unit. Nah, jadi itu adalah B ya, karena B ini kan selalu tetap. Jadi
sama dengan negatif 80. Kenapa dapat negatif 80? Karena ini kuncinya, turun. Kalau misalnya penjualannya naik secara tetap, berarti kita tambah dengan 80 atau plus 80 per tahun. Pada tahun berapakah pedagang dapat menjual 3.000 unit kerajinan tangan? Jadi jika suku KN-nya sama dengan 3.000, maka yang ditanyakan itu adalah N-nya. Jadi N ini menunjukkan tahunnya. Nah, kalau seperti ini sudah sederhana ya teman-teman. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus yang tadi, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali dengan B. Jadi A-nya sudah diketahui 5.000, UN-nya juga sudah ada 3.000. Ini 5.000 ditambah dengan N dikurang 1 dikali B negatif 80 sama dengan negatif 2000, pindah ruas, kemudian negatif 80N ditambah dengan 80. Jadi negatif 80N nya sama dengan negatif 2080 atau N nya sama dengan 2080 dibagi negatif 80, yaitu sama dengan 26. Jadi pada tahun ke-26 pedagang tersebut dapat menjual 3.000 unit kerajinan tangan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Peternak ayam mampu memasarkan 100 kg daging ayam pada bulan pertama. Setiap bulannya pemasaran meningkat secara tetap sebesar 5 kg. Jumlah daging ayam yang dipasarkan selama setahun adalah, jadi yang diketahui itu karena pada bulan pertama dapat memasarkan 100 kg, berarti itu adalah suku pertamanya, yaitu 100 kg. Kemudian B-nya apakah sudah diketahui teman-teman? Sudah ya. Setiap bulannya pemasaran meningkat secara tetap. Jadi kuncinya adalah meningkat, maka ini positif atau plus 5. Jadi bertambah setiap tahunnya. 5 kg. Jumlah daging ayam yang dipasarkan selama setahun adalah, jadi yang ditanyakan itu karena setahun, berarti dalam setahun ada 12 bulan, maka yang ditanya adalah S12. Nah, gitu teman-teman. Ya udah, kita cari dulu UN-nya. Untuk mencari S ya perlu UN. UN sama dengan seperti rumus yang tadi, berarti A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, U berapa sekarang? U12 ya teman-teman. 100 kg ditambah dengan N kurang 1. Jadi 12 kurang 1, 11 dikali dengan bedanya 5. Maka diperoleh UN-nya adalah 100 ditambah dengan 55, yaitu 155. Jadi UN-nya sama dengan 155. Nah, sekarang kita cari S12-nya. S12 sama dengan pakai rumus tadi, N/2 dikali dengan A ditambah U12. Karena N-nya 12 bagi 2, A-nya adalah 100 kg ditambah dengan U12-nya 155, sehingga didapat 6 dikali dengan 255. Hasilnya adalah 1.550 kg. Nah, ini dia teman-teman. Jadi jawabannya adalah, sebentar ya, bukan 1.550 tapi 1.530. Jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Oke, ini soal terakhir. Andi membagikan kelereng sebanyak 100 butir kepada 4 orang adiknya. Pembagian dilakukan berdasarkan usia. Semakin muda usia adiknya, makin sedikit jumlah kelereng yang diterima. Begitu sebaliknya. Jika selisih yang diterima setiap 2 adik
yang usianya berdekatan adalah 5, berapakah jumlah kelereng yang diterima oleh adiknya yang paling kecil? Kita buat dulu apa yang diketahui. Yang pertama yang diketahui itu adalah coba lihat yang pertama, Andi membagikan kelereng sebanyak 10 butir. Ini adalah SN ya, jumlah suku ke N-nya. Jadi SN-nya sama dengan 100. Kemudian dibagikan kepada 4 orang adiknya. Jadi adiknya ada 4 nih. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sama dengan 100. Nah gitu. Pembagian dilakukan berdasarkan usia. Semakin muda usia adiknya, maka semakin sedikit kelereng yang diterima. Oke, ini berarti diurutkan dari yang termuda sampai ke yang tua. Jika selisih jika selisih yang diterima setiap 2 adik yang usianya berdekatan adalah 5, jadi misalnya ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, itu maksudnya bedanya ya. Bedanya sama dengan 5. Maka berapakah jumlah kelereng yang diterima oleh adiknya yang paling kecil? Adiknya yang paling kecil berarti U1 atau sama dengan A. Nah, oke, teman-teman. Kita pakai rumus suku KN ya. SN sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah UN. Nah, sekarang SN-nya sudah diketahui sama dengan 100. Kemudian N-nya sudah diketahui apa belum, teman-teman? Coba ya, N-nya sama dengan 4 tentunya ya. Karena di sini ada 4 orang adiknya. Oh iya, saya lupa buat di sini. N-nya sama dengan 4. 4 dibagi 2 dikali dengan A. A di sini adalah U1. Sini suku pertama. UN-nya adalah U4. Ini sebagai UN. U4. Kemudian kita sederhanakan dulu. Ini 100 sama dengan 2 dikali dengan, karena U1 tadi sama dengan karena U1-nya sama dengan A, berarti untuk U2-nya adalah A ditambah dengan B. Kalau U3, ini U3, A ditambah dengan 2B. U4 atau UN-nya sama dengan A ditambah 3B. Nah, seperti itu. Sehingga bedanya nanti adalah sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan nilai U1 tadi. Ini ya, A. U4 sama dengan A ditambah 3B. Kemudian ini 100 sama dengan 2 kali 2A ditambah dengan 3B. B-nya sama dengan 5 tadi ya. 3 kali B sama dengan 15. Kemudian kita lanjutkan ke sebelah kanan. 100 sama dengan 4A ditambah dengan 30. Jadi A sama dengan 70 dibagi dengan 4, yaitu sama dengan 17,5. Pertanyaannya tadi apa, teman-teman? Berapakah jumlah kelereng yang diterima oleh adiknya yang paling kecil? Nah, adiknya yang paling kecil tentu saja adalah A, ya kan? Ini pertanyaannya tadi. A sama dengan berapa? Jadi ini sudah menjawab pertanyaannya ya. A sama dengan 17,5 butir. Dan saya heran juga ini kenapa kunci jawabannya dalam bentuk 17, ya. Harusnya kalau dibulatkan jadinya adalah 18 ini. Ya oke, tidak jadi masalah, secara matematisnya ini sudah benar. Mungkin nanti kelerengnya yang satu itu akan dibagi 2, jadi dapatnya setengah. Oke teman-teman, tidak usah kita pikirkan konteksnya. Yang penting secara matematis ini sudah benar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.